Oke, saya Khotib Alwan ya. Saya ketua Alubinta Bola, Alubinta Bola Football School. Namanya Alubinta Bola karena Alubinta itu adalah singkatan dari alumni Bintara Loka. Bintara Loka itu adalah slogan dari SMP 3. Terus beberapa tahun lalu, sekitar 2 tahun lalu itu saya mencoba untuk mencari sisi positif dari berkumpulnya teman-teman di alumni 97 SMP 3 itu ya. Dari sisi positif, membuat kegiatan-kegiatan positif apa yang sekiranya bermanfaat itu ya. Jadi akhirnya kita bentuk, kita inisialisasi sekitar tahun 2021 kalau nggak salah waktu itu. Alubinta Bola itu bantuan dari rekan-rekan SMP 3 itu, dukungan dari rekan-rekan alumni itu sangat besar ya, baik berupa support peralatan, support tenaga, support itu. Jadi saya maksudnya semangat lah, jadi semangat ya, jadi semangat karena ada dukungan teman-teman juga, karena kita punya pelatih itu yang Pak Agus itu dari Belia ya. Pak Agus itu yang ngajak itu dulu Pak Agus, saya awalnya ragu lah, males lah. Ngapain saya harus susah payah apa itu cari kegiatan ini yang makan banyak waktu. Tapi melihat beliaunya Pak Agus itu orangnya itu totalitasnya tinggi, komitmennya kuat, idealis ya. Jadi dulu terbentuknya Alubinta Bola itu awalnya anak saya ikut Sawu Jajar FC. Jadi ikut Sawu Jajar FC yang notabene pelatihnya itu Pak Agus. Terus muridnya tinggal 2 kalau nggak salah itu. Padahal waktu itu bayarnya pelatih itu sekali datang cuma 5.000. Bayangkan satu kali latihan beliau hanya dapat uang 10.000. Dia tetap datang. Ya saya datang. Akhirnya saya, orang ini komitmennya bagus, totalitasnya bagus. Terus waktu di Sawu Jajar saya juga ngerti tentang idealismenya beliau ini tentang sepak bola, bahwa kita nggak boleh curi umur, kita harus fokus pada proses atau pembinaan itu loh, yang nggak berorientasi hasil seperti yang dikatakan tadi oleh Dr. Frilia, proses yang penting. Akhirnya saya jadi semangat, saya coba turun di situ, menginisialisasi dari teman-teman. Awalnya itu 16 orang dari anaknya teman-teman alumni sendiri yang ikut ya. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang siswanya itu sudah dalam waktu sekitar 1 tahun, mulai Agustus kemarin dari sekitar 30-an anak itu sekarang sudah 98 yang tercatat. Setelah nemu beberapa permasalahan di SSB bahwa mental itu adalah salah satu bagian yang harus dibangun juga ya kan. Nah, saya ketemu diskusi dengan beliau, dengan segala kesibukan beliau. Jadi alasannya itu sudah saya utarakan dulu di diskusi awal sama Bu Dr. Frilia ini, bahwa orang stakeholder atlet olahraga apapun di Indonesia itu sadar bahwa masalah mental itu kita lemah, tapi mereka hanya sesaat. Ketika jadi komentator di televisi mereka bilang ini adalah karena mental pemain kita masih grogi, rendah diri dan lain-lain, cepat merasa berpuas diri. Tapi setelah itu besok lupa sudah, nggak ada action dari pusat, apalagi di grassroots. Terus kita cuma mengalir begitu saja kan, nggak boleh begitu kan, kita harus ada solusi kan, apalagi kita punya potensi-potensi yang bisa untuk mengcover itu. Saya bersama tim saya, ada Dokter Ulya, ada Dokter Surya, ada Dokter Maharani, ada Dokter Friska, kemudian juga yang hadir lagi ada Dokter Elvira dan juga mahasiswa dari pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, ada Faris. Di sini kami bekerja sama dengan Sekolah Bola Alubintara yang punya visi dan misi, tentunya punya tujuan bagaimana kita bisa sama-sama berkolaborasi menumbuhkan sportivitas. Jadi mereka punya mental yang sportif, jiwa yang sportif, terutama bagaimana cara menoleransi rasa frustasi gitu, sehingga mereka bisa punya kemampuan regulasi emosi ketika menghadapi situasi yang tertekan. Kebetulan kalau medianya adalah sekolah bola, tentunya tidak jauh dari kompetisi, dari pertandingan. Dalam suatu pertandingan tentu ada menang dan kalah gitu. Jadi itu menjadi pintu masuk bagi kita untuk menyiapkan mental adik-adik kita untuk punya jiwa sportif. Ketika mereka menerima kekalahan, mereka bisa menerima dengan terbuka, dengan lapang dada,
dan menjadikan kekalahan itu sebagai sebuah motivasi gitu. Jadi bukan sebagai sebuah hambatan atau halangan dan akhir dari semuanya gitu. Tetapi mereka justru tumbuh motivasi tetap ingin berjuang, ingin berlatih lebih keras sehingga mereka bisa memberikan performa yang terbaik yang mereka bisa berikan. Jadi bukan menang dan kalah. Menang dan kalah itu adalah hasil yang nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita tetapkan, meskipun kita bisa prediksi, tetapi kadang-kadang pada faktanya hasil itu nggak bisa kita kelola. Tuhan yang menentukan. Ya, jadi ada campur tangan semesta gitu. Nah, itulah yang kita belajar untuk menekankan pada sebuah proses gitu, sehingga tidak hanya hasil, tetapi bagaimana mereka bisa mengikuti prosesnya gitu. Mereka bisa tumbuh dan berkembang, sehingga mereka juga bisa memberikan performa yang baik, sehingga mereka bisa berjuang dalam situasi yang menekan seperti itu. Tentu harapannya semua pemangku kepentingan ya. Jadi misalkan saya sebagai expert saya di bidang psikiatri anak dan remaja, kemudian dari tim manajemen gitu, kita sama-sama bisa membentuk karakter anak menjadi pribadi yang kuat gitu. Punya jiwa sportivitas, punya resiliensi yang adaptif, punya ego strength yang kuat. Jadi membentuk generasi kita menjadi generasi yang tangguh di masa-masa mendatang.